Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Iya. Baik, terima kasih telah datang ke sini. Mohon maaf, dengan siapa? Dengan Ibu Wahyuni. Iya, saya Ranita, seorang customer. Sebelumnya pernah melakukan konseling perorangan. Belum pernah, ini pertama kalinya. Jika belum, saya akan sampaikan mengenai konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana kegiatannya dilakukan beberapa hal, diantaranya ada beberapa asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah yang merupakan kegiatan yang dimana di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan oleh orang lain. Jadi informasi atau data apapun yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni itu saya simpan, tidak disebarluaskan oleh saya. Berikutnya ada asas kekinian. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni itu harus up to date atau yang sedang dirasakan oleh Ibu Wahyuni saat ini. Berikutnya asas kegiatan, di mana di asas ini ada beberapa hal, beberapa langkah, dan beberapa tahap yang kita harus lakukan. Yang terakhir ada asas kenormatifan. Dalam asas ini kita harus menindakkan beberapa hal seperti informatif, seperti berkomunikasi yang benar dan baik, seperti itu, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai janji konselor. Apakah Ibu Wahyuni bersedia mendengarkan? Iya, bersedia. Saya Ranita dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau dari siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, kita mulai sesi konselingnya. Jika ada hal apapun yang ingin Ibu sampaikan, jangan ragu, ini adalah tempat yang aman untuk berbagi. Baik, apakah yang Ibu rasakan saat ini? Terima kasih. Saya merasa agak tidak nyaman, terutama di tempat kerja. Sepertinya situasi di salah satu rekan saya yang membuat saya tidak nyaman. Terima kasih sudah mau berbagi perasaan Ibu. Situasi di tempat kerja memang bisa sangat menantang, terutama jika ada konflik. Jika Ibu merasa nyaman, boleh ceritakan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi. Saya mempunyai masalah dengan rekan kerja saya. Kami sering berselisih dan saya merasa beliau tidak menghargai saya. Ceritakan lebih banyak tentang hubungan Ibu dengan rekan kerja. Apa yang biasanya terjadi di antara kalian? Beliau seringkali bertindak seolah semua keputusan harus sesuai dengan kehendaknya. Setiap kali saya mencoba memberikan ide, beliau menolaknya, atau bahkan membicarakan saya dengan nada yang tidak baik di depan rekan-rekan lainnya. Itu yang sangat membuat saya kesal dan tidak nyaman. Ya, itu bisa membuat perasaan Ibu menjadi tidak nyaman. Sepertinya Ibu merasa tidak dihargai, ya? Iya, persis begitu. Saya merasa tidak dianggap di tempat kerja dan bahkan seperti tidak punya tempat untuk memberikan pendapat. Ya, ini Ibu merasa tidak dianggap dan itu membuat Ibu kesal. Mungkin hal ini sudah menjadi cukup lama, ya, Bu? Iya, sudah beberapa bulan terakhir ini saya merasa tidak nyaman dan semakin parah. Dari yang Ibu ceritakan, tampaknya perasaan tidak dihargai ini sudah mampus dalam diri Ibu. Dan mungkin ini membuat Ibu semakin merasa kesal setiap kali berinteraksi dengan dia. Apakah Ibu merasa? Iya, benar. Saya sering merasa marah bahkan sebelum kami mulai bicara, karena saya tahu pasti dia akan menolak ide saya. Rasanya tidak ada kesempatan bagi saya untuk berkembang di sini. Kemarahan itu tampaknya muncul setiap kali ada interaksi dengannya, ya. Sepertinya ini juga membuat suasana kerja menjadi lebih menekan bagi Ibu. Iya, benar. Saya merasa kesal dan berat sekali setiap kali harus bertemu atau bekerja sama dengan beliau. Terima kasih sudah mau membagikan hal ini. Sepertinya pengalaman ini sangat memengaruhi kenyamanan Ibu di tempat kerja, ya.
Saya mendengar betapa sulitnya situasi ini bagi ibu, terutama karena perasaan marah dan tidak dihargai yang muncul setiap kali berinteraksi dengannya. Di tempat kerja, suasana seperti ini tentu bisa menjadi sangat berat dan bahkan memengaruhi fokus atau perasaan kita terhadap pekerjaan secara keseluruhan. Iya, setiap kali saya akan memberikan pendapat, saya merasa ragu karena takut beliau akan menolak atau membalas dengan komentar yang tidak ini. Rasanya sangat melelahkan. Itu pasti menguras energi ibu setiap kali menghadapi situasi yang menegangkan, apalagi dengan rekan kerja. Memang wajar jika merasa seperti itu. Saya menjadi malas untuk menyampaikan ide-ide lagi karena takut beliau tidak menyukai apa yang saya keluarkan. Saya ingin mencoba sebuah teknik yang mungkin bisa membantu ibu mengungkapkan perasaan yang selama ini menumpuk di diri ibu ya. Di sini ada sebuah kursi kosong dan kamu bisa membayangkan bahwa rekan kerja yang buat ibu merasa kesal ini duduk di sana. Coba ungkapkan apa saja yang selama ini ingin ibu sampaikan padanya. Baik, kita mulai ya Bu. Apakah sudah siap? Siap. Ya, baik. Ingin ibu sampaikan di sini seakan-akan ada rekan kerja ibu di hadapan ibu. Luapkan semua emosi yang ibu simpan selama ini. Silakan. Saya merasa marah. Kenapa beliau tidak bisa mendengarkan ide-ide saya atau pendapat yang saya berikan? Kenapa selalu merasa dirinya yang paling benar dan saya paling salah? Saya merasa sangat diabaikan di sini, padahal kami dan rekan-rekan lainnya itu satu tim. Baik sekali, teruskan saja, biarkan semua perasaan itu keluar. Ayo silakan dilanjutkan. Saya juga ingin diakui, bukan cuma beliau. Saya punya banyak ide, pendapat yang bagus, dan seharusnya kita bisa bekerja sama, bukan hanya mengikuti keegoisannya sendiri. Baik, lanjutkan. Saya lelah menghadapi ini setiap hari. Beliau membuat saya merasa kecil hati dan tidak penting. Saya ingin dihargai. Baik, sudah selesai. Terima kasih sudah berani menyampaikan semua perasaan ini. Bagaimana rasanya setelah mengungkapkan semuanya? Rasanya lega, seperti ada beban yang berkurang. Saya tidak pernah menyadari bahwa perasaan ini sudah menumpuk begitu lama. Terima kasih banyak sudah mau terbuka dan berbagi perasaan selama ini menumpuk. Apa yang ibu lakukan hari ini adalah langkah besar untuk memahami diri sendiri dan perasaan ibu terhadap situasi ini. Kedepan kita bisa terus melihat apa saja yang bisa ibu lakukan untuk menjaga kenyamanan. Iya, saya merasa lebih memahami apa yang membuat saya marah, dan itu sedikit meringankan beban saya untuk saat ini. Saya senang mendengarnya. Kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Bagaimana jika kita jadwalkan pertemuan berikutnya? Aja, saya akan menunggunya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa sesi berikutnya ya. Ya. Saya akan terus mendukung proses kamu jalani saat ini. Sampai jumpa. Ya, Ibu. Ayo saya antarkan. Terima kasih. Mari silakan duduk. Iya. Selamat datang kembali. Saya senang bisa bertemu lagi dengan Kak Ibu. Bagaimana kabar Ibu sejak sesi terakhir? Kabar saya baik dan cukup baik hari ini. Apakah ada perubahan atau perasaan baru yang muncul terkait situasi Ibu di tempat kerja? Saya merasa sedikit lebih tenang sejak
sesi terakhir, teknik kursi kosong, itu benar-benar membantu saya untuk melepaskan perasaan yang selama ini tertahan. Saya merasa lebih ringan. Saya senang mendengar itu saat ini. Apakah ada langkah-langkah baru yang ingin Ibu coba untuk menghadapi situasi dengan rekan kerja Ibu, atau mungkin cara baru untuk mengekspresikan ide di tim kerja Ibu? Ya, saya sedang mencoba untuk tidak langsung bereaksi ketika beliau menolak ide atau pendapat saya. Saya mencoba mendengarkan lebih dahulu dan merespon dengan tenang, walaupun masih sulit. Itu adalah langkah yang sangat baik, Ibu, terutama karena bisa membantu Ibu menjaga kendali emosi Ibu dalam situasi tersebut. Nah, langkah kecil ini dapat membangun rasa percaya diri Ibu secara bertahap. Kita bisa terus memantau bagaimana perasaan Ibu dengan pendekatan ini. Terima kasih Ibu, saya akan terus berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Bu Wahyuni atas kerjasama dan dedikasi Ibu dalam proses konseling ini. Kita telah sampai pada akhir sesi kita dan saya sangat mengapresiasi kemajuan yang telah Ibu capai. Selama beberapa sesi ini, Ibu telah menunjukkan kemauan yang besar untuk berkembang, menghadapi tantangan, dan mengatasi perasaan yang sulit. Saya juga percaya Ibu memiliki kemampuan untuk melanjutkan langkah positif ini. Sebagai jaminan, semua yang telah Ibu bahas, yang Ibu sampaikan, sebisa mungkin saya akan menjaga kerahasiaannya. Terima kasih Ibu Ranita, saya benar-benar merasa lebih baik setelah mengikuti sesi-sesi ini. Saya merasa lebih mampu mengendalikan emosi dan lebih percaya diri dalam menghadapi situasi di tempat kerja. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan membantu saya memahami perasaan yang selama ini tertahan. Jika suatu saat nanti Ibu merasa membutuhkan dukungan lagi, jangan ragu untuk kembali ke sini ya Bu. Kami akan selalu terbuka untuk mendukung Ibu kapanpun Ibu merasa perlu. Saya harap strategi-strategi yang telah kita bahas dapat terus membantu Ibu dalam situasi apapun yang mungkin muncul. Saya senang mendengar bahwa saya bisa kembali jika sewaktu-waktu memerlukan dukungan lagi. Ini membuat saya merasa tenang. Saya akan terus mencoba menerapkan strategi yang telah kita bicarakan. Dan semoga ini bisa membantu saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Wahyuni atas kesempatan ini. Saya bangga melihat perkembangan yang telah Ibu capai. Semoga segala upaya ini bermanfaat dan membawa kenyamanan di kehidupan kerja Ibu maupun di luar pekerjaan. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat ya Bu, dan jaga diri Ibu baik-baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Saya sangat menghargai semua bantuan dan dukungan yang diberikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih dan jaga kesehatan juga ya Bu. Terima kasih juga Ibu Wahyuni. Mari saya hantar.